Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Arum Safira, mahasiswi pendidikan bahasa Arab dari UINHAS Jember. Pada kali ini kita akan mewawancarai salah satu owner dari Ondem Cafe, yaitu Ustadz Fauzan. Baik Ustadz Fauzan, bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah, hari ini suasana yang cerah. Hari ini kita masih dikasih kenikmatan, kesehatan, serta kekuatan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya yang hari ini kita laksanakan. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Ustadz. Untuk mendirikan usaha ini dimulai dari tahun kapan ya Ustadz? Kebetulan kami mendirikan usaha kafe ini sekitar tahun 2019 ya. 2019 terinisiatif pertama karena memang petani di Kecamatan Kalibaru ini sangat luas sekali. Jadi sampai kita dikelilingi oleh pegunungan. Yang selatan itu ada gunung, yang utara itu ada Gunung Raung, yang sebelah barat itu juga ada Gumitir. Sehingga kaya dengan potensi kopi. Karena memang Kabupaten Banyuwangi, terutama di Kecamatan Kalibaru itu adalah salah satu penghasil kopi terbesar di Jawa Timur. Untuk itu kami hari ini ingin memberikan edukasi terkait dengan masyarakat, terkait dengan anak-anak pemuda, bagaimana ngopi yang baik itu seperti apa. Yeah. Baik. Berarti ini memang sangat bermanfaat sekali nggih. Lalu untuk modal pertama mendirikan usaha ini berapa kira-kira nggih Ustadz? Awal untuk mendirikan atau modal untuk usaha Ondem Cafe, pertama kita memulai dari ini dulu. Kedai inilah, istilahnya kedai lah. Kita pada waktu itu kita punya uang sekitar 3 juta. 3 juta kita konsep yang sederhana, tapi di situ kita menyediakan bubuk kopi pertama kali itu. Sehingga 3 juta itu awal untuk untuk usaha kami gitu loh. Sebelum usaha-usaha yang lainnya berkembang seperti itu. Berarti untuk modalnya masih terbilang terjangkau ya Ustadz ya? Terjangkau. Untuk bisa membuka outlet Ondem Cafe ini nggih. Ya. Lalu untuk laba setiap harinya kira-kira berapa Ustadz? Kalau laba setiap hari, kalau laba kita biasanya akumulasinya itu adalah 1 bulan ya, 1 bulan itu. Jadi 1 bulan itulah dipotong bersih lah semuanya ya, karyawan sama operasional serta yang lainnya itu bersihnya itu sekitar 1.500.000 lah, untuk 1.500.000 untuk operasional. Lalu untuk laba ruginya Ustadz? Kalau untuk laba rugi ya karena memang kadang seperti ini ya, ketika Kalibaru ya ini tidak ada panenan sehingga kadang terutama masyarakat sekitar itu juga jarang untuk ngopi, sehingga di situ juga antara rame dan tidak ramenya gitulah, itu kadang ya menyesuaikan lah. Tapi kalau untuk laba dan rugi, kalau rugi untuk sementara ini tidak gitu, tidak. Tapi kalau untung insya Allah ada gitu loh, karena kita betul-betul memanage gitu loh, terkait dengan manajemen keuangan, sehingga apa yang hari ini kita lakukan itu betul-betul memberikan dampak gitu loh, memberikan dampak terkait dengan usaha kita gitu loh, mulai dari perubahan fisik, perubahan sarana serta yang lainnya. Tapi yang jelas kalau ditanya untuk laba dan rugi, untungnya jelas untung, insya Allah untung. Berarti ini untuk kopi yang digunakan memang biji kopi yang asli dari Kalibaru. Ya. Lalu ketika masyarakat Kalibaru itu sedang krisis panennya, apakah tidak diganti biji kopinya, apa ekspor atau bagaimana? Jadi karena memang gini Mbak, Kalibaru yang memiliki potensi terutama biji kopi gitu loh, sangat disayangkan ketika petani itu menjualnya itu di luar daerah gitu loh, tidak ke Kalibaru. Sehingga ketika sudah pasca panen, sudah panen ya, terutama penggiat-penggiat kafe-kafe di Kecamatan Kalibaru ini juga kadang ya
kehilangan stok gitu loh. Stok kopinya itu habis gitu loh. Ini sangat disayangkan. Di samping itu juga ada permainan pasar, ya permainan pasar di atas itu terkait dengan harga yang murah atau mungkin harga yang mahal. Sehingga kami hari ini juga mengedukasi terutama kepada teman-teman yang lainnya bagaimana petani-petani kopi ini ya tidak usah di luar lah, tidak usah diekspor atau dijual di luar daerah. Cukup di Kalibaru. Kecuali misal hasil pertaniannya kopi ini melimpah besar, baru kebutuhan orang-orang di Kecamatan Kalibaru ini sudah terpenuhi, bisa dijual di luar daerah. Seperti itu, Mbak. Berarti jika saat masyarakat Kalibaru ini krisis panen itu salah satu hambatan ya, Ustadz? Ya, salah satu hambatan. Mungkin ada hambatan-hambatan yang lain? Kalau hambatan-hambatan yang lain biasanya terkait dengan cuaca, Mbak. Ya, hambatan-hambatan yang lain, cuaca. Karena memang petani itu ketika masa-masa pembuahan ya. Jadi kalau kita bilang biji kopi itu ya. Jadi kan ada masa pada waktu itu pembuahan berupa bunga kan, butik lah gitu. Ketika butik ini sempurna, artinya sempurna itu cuacanya juga oke, tidak ada curah hujan, terus tidak ada hal-hal yang lainnya gitu loh. Maka pembuahan ini akan menjadi sempurna. Ketika sudah pembuahan sempurna, maka hasil kopi itu insya Allah melimpah. Nah, cuma hari ini Kecamatan Kalibaru dan Glamor itu curah hujannya sangat deras gitu loh. Sangat tinggi. Sangat tinggi sekali gitu loh. Sehingga ketika masa pembuahan kopi itu ini pas hujan Rontok. rontok ya, istilahnya kan rontok kan gitu loh. Sehingga petani itu juga rugi, gagal lah itulah. Maka sebetulnya harus ada solusi bagaimana menanggulangi ketika masa-masa pembuahan, terutama ketika kopi itu berbunga gitu loh. Nah, ini juga harus ada peran dari pemerintah gitu loh. Tidak hanya petani saja, pemerintah juga harus punya peran gitu loh, hadir terutama kepada petani ini. Sehingga ketika petani ini hasil panennya melimpah, maka ya kesejahteraan juga dirasakan bersama, masyarakatnya juga dirasakan, pemerintahnya juga dirasakan. Tapi kalau ini gagal, wah, insya Allah ya semuanya ya perputaran keuangan juga. Itu ya perputaran keuangan juga akan lambat. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh, lalu dari adanya usaha kopi ini, Ustadz, selama dari tahun 2019 hasil apa saja yang sudah Ustadz dapatkan? Kalau hasil ya sebetulnya kalau hasil ini tidak banyak ya. Karena memang kita ini hari ini kita hidup itu bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga hari ini saya wirausaha di bidang perkopian ini juga memberikan edukasi terutama masyarakat pada pemuda-pemuda, ayo. Karena Kalibaru itu juga potensinya itu besar, terutama kopi, mari kita belajar gitu loh. Kopi yang sehat adalah bagaimana kita tahu cara prosesnya mulai dari perawatan sampai petik sampai pasca panen. Setelah pasca panen bagaimana kita cara perawatannya, penjemuran. Nah, karena memang kalau di kopi, Mbak, kalau di kopi ini kan banyak macam-macamnya, prosesnya itu banyak. Ada namanya honey coffee, ada namanya natural, ada namanya wine, ada namanya blend, ada namanya kopi, jenis kopi yang kopi Kanoha itu juga ada. Kebetulan ada di Malangsari ya, di Malangsari itu juga banyak gitu loh. Artinya kalau berbicara hari ini terkait dengan keuntungan, apa yang diuntungkan, yang penting barokah sebetulnya, Mbak, gitu loh. Karena prinsip saya ketika sesuatu itu bertambah pasti itu ada nilai barokahnya di situ. Entah itu perbuatan, amal atau yang lainnya, tapi itu bertambah berarti itu nilainya adalah nilai barokah gitu loh. Mungkin seperti itu. Betul. Berarti ini Ustadz Fauzan sudah sangat paham sekali mengenai kopi ya, Ustadz ya. Kalau boleh tahu kopi favorit di sini apa, Ustadz? Kalau di Kalibaru ini, Mbak, Kalibaru ini memang kopi yang paling besar ya,
panen itu adalah kopi jenis robusta. Jadi robusta itu grade keasamannya itu sangat rendah. Beda dengan kopi-kopi yang lainnya seperti Arabica. Arabica ini tingkat keasamannya ini sangat tinggi sekali. Sehingga kopi Arabica ini harganya ini juga luar biasa. Ini ada namanya Arabica ya. Ini namanya Arabica. Ini Arabica Blue Mountain ini. Arabica Blue Mountain ini kita jual 1 kilo itu sekitar 170. Oh, lumayan. 170. Jadi kalau kita ngopi pakai Arabica itu, ini kita jualnya sekitar 15 sampai 20.000. Kalau di kafe-kafe besar itu bisa 50.000. Satu gelas itu, Ustaz. Satu gelas gitu loh. Nah, karena memang di Kalibaru itu potensinya adalah robusta. Bagaimana hari ini nilai robusta itu terangkat sehingga kami punya inovasi yang namanya wine coffee. Nah, ini kebetulan wine. Ini wine coffee yang prosesnya melalui fermentasi. Nah, proses fermentasinya itu ada sekitar 4 bulan, maksimal 4 bulan. Cuma kalau yang punya saya ini, produksi yang saya sendiri ini sekitar 6 bulan. Karena memang kita pengen menciptakan cita rasa yang berbeda. Oh, gitu. iya. Cita rasa yang berbeda sehingga kenikmatan ketika minum kopi itu betul-betul terasa gitu loh. Karena memang rasa itu pasti ya akan berbicara. Karena memang kan setiap pengusaha harus ada ciri khasnya ya Ustadz ya. Ciri khasnya ada ciri khas. Nah, kebetulan kami di sini ini memang proses wine. Nah, kebetulan di sebelah kiri ini ada saya produksi wine itu ada sekitar 3 kintal hari ini. 3 kintal yang kita proses. Wine itu hampir sama harganya dengan Arabica. Harganya robusta itu 30 bentuk green bee. Tapi ketika kita proses menjadi wine itu harganya bisa gram-graman. 100 gramnya itu kemarin saya jual 250. 100 gram. Baik, untuk yang terakhir Ustadz, mungkin ada filosofi dari Ondem Cafe ini atau dari kopinya tersendiri? Oh ya, pasti ya. Setiap nama itu kan memiliki makna tersendiri ya. Saya menamai Ondem Cafe ini karena memang Kalibaru itu bahasa komunikasinya itu adalah bahasa Madura. Iya. Bahasa Madura. Ondem ini artinya awan gitu loh. Awan. Tapi orang sekilas itu mengatakan ini kayak tulisan bahasa Inggris gitu loh ya. Cuma Inggrisnya itu Inggris ketimuran gitu loh. Iya. On ya, karena ada bahasanya on gitu loh. Jadi ada 2 filosofi. Yang pertama adalah bahasa Madura, yang kedua itu adalah bahasa Inggris. On itu artinya hidup. Jadi karena dengan kopi kita akan bisa hidup gitu loh. Nah, kalau yang Ondem gitu loh, kita mengambil filosofi dari Ondem itu kan awan. Awan ini pasti akan menaungi setiap orang yang kepanasan gitu loh. Tumbuhan, manusia, semuanya akan dinaungi. Mungkin dengan adanya Ondem Cafe ini bisa menaungi semuanya, petani-petani, bisa menaungi masyarakat sekitar yang ingin edukasi dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi Ondem, pasti di situ kan ada hujan. Iya, hujan turun. Hujan itu disimbolkan dengan kesucian, ya, kesucian yang bersih gitu loh. Keberkahan. Iya, keberkahan gitu ya. Dan kehidupan. Nah, karena siapa yang hari ini tidak hidup dengan air, pasti dia hidup dengan air. Sehingga mungkin dengan adanya Ondem Cafe ini, Ondem Cafe itu bisa menghidupi keluarga serta menghidupi masyarakat serta yang lainnya. Mungkin seperti itu, Kak. Ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman ya, dari Ustadz Fauzan kita sudah tahu gimana cara merawat kopi, terus bagaimana kita untuk punya usaha kopi, dan juga kita tahu apa saja macam-macamnya kopi. Baik Ustadz Fauzan, terima kasih atas waktunya nggih. Semoga usahanya semakin lancar dan berkah. Amin. Amin. Oke teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu atau bapak-bapak, bisa nih kita datang ke sini ke Ondem Coffee, kita ngopi bareng-bareng ya. Sejenak menghilangkan pikiran yang rumit ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.